Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pertama alhamdulillah kita telah mengetahui pentingnya mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengetahui alasan-alasan mengapa kita mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya bahwasanya sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bagian yang terpenting dari sumber syariat Islam yang kedua, yaitu al-hadis. Setelah Al-Qur'anul Karim tentunya. Karena sumber syariat Islam yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah al-hadis. Dan al-hadis ini tidak akan bisa kita fahami dengan benar kecuali dengan kita mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan landasan syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Walaqad anzalna ilaika dzikra, telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Ini adalah nama lain dari Al-Qur'an, yaitu adz-dzikr. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau bisa menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka bisa berfikir. Maksud ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an ini perlu dijelaskan. Dan penjelasan dari Al-Qur'an ini adalah hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini bisa berupa perkataan ataupun amalan beliau ataupun ketetapan yang telah beliau putuskan ketika menghadapi kejadian yang menimpa para sahabat. Dan semua ini tidak akan lepas dari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan bisa faham dengan benar maksud dan kandungan dari hadis tersebut kecuali dengan faham akan sirah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an tidak bisa difahami dengan benar kecuali dengan pemahaman yang benar dalam memahami hadis. Ini yang pertama. Bahwasanya sirah ini peranannya besar dalam memahami adalah ketika seorang ingin memahami sebuah hadis. Kemudian yang kedua, di antara alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita bisa mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui beliau memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang luar biasa, yang menjadikan beliau sebagai teladan dan qudwah yang harus kita ikuti. Samping itu, beliau merupakan Asyraful anbiya'i wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia. Rasulullah merupakan tokoh di antara tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Imamnya para nabi dan rasul. Maka selayaknya kita pelajari sirah Nabi yang mulia ini supaya kita bisa mengenal beliau. Dan ketika sudah mengenal beliau, maka tentu alasan yang ketiga adalah agar kita lebih mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal beliau, maka akan kita mengetahui bagaimana kehidupan beliau, dan dari sanalah akan timbul rasa cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi merupakan perintah yang harus kita jalankan, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan aku merupakan orang yang paling dicintainya, yang lebih dia cintai daripada anaknya, dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Karena kecintaan kita kepada Nabi itu
merupakan kecintaan kepada makhluk yang harus kita utamakan. Ya, adapun kecintaan yang utama ya, itu adalah kecintaan kita kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluk, maka harus kita utamakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada diri kita sendiri. Itulah yang telah dipraktikkan, yang telah diamalkan oleh para sahabat, membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada diri mereka sendiri. Bagaimana kita lihat ketika perang Uhud, ya, para sahabat rela mengorbankan diri mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya di antara alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.